Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-471, langsung ke dalam alurnya. Acara yang akan datang memberikan bayangan mereka di depan mereka. Istana Kekaisaran cukup besar. Aula istana menjulang tinggi satu demi satu dengan cara yang bermartabat dan megah. Ada puluhan formasi ilahi yang ditata yang saling berhubungan. Begitu mereka diaktifkan, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menyebabkan supernatural menangis. Senyum tipis tersungging di sudut bibir si Hao saat dia menunggu dengan sabar. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang menerobos masuk. Ketiga pembudidaya sekte itu semua bertindak hati-hati. Melapor ke Yang Mulia. Seseorang telah melakukan kontak dengan Pangeran ke-8, Putri ke-11, dan lainnya. Seorang penjaga emas memasuki Istana Surgawi Pusat untuk membuat laporan ini. Aula utama yang luas dan megah bergema dengan suaranya. Wajah si Hao tetap tenang. Dia diam dan tidak mengatakan apapun. "Kamu boleh mundur," kata Peng Nain. "Ini adalah laporan orang dalam. Informasi yang dikirim dari orang-orang yang bekerja secara rahasia. Hanya ketika masalah menjadi sangat serius barulah jenis kekuatan ini digunakan." Si Hao dengan hati-hati membaca surat rahasia yang dibawakan. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Peng Nain dan Working. Wajah mereka tanpa ekspresi, membuat suasana di aula utama menjadi sedikit tegang. Kaisar tua hidup dengan jujur dan kuat, tetapi ada beberapa putra dan putri yang benar-benar mengecewakan. Demi merebut tahta untuk diri mereka sendiri, mereka benar-benar berani melakukan apapun, alis Raja Perang mengatup. Itu hanya beberapa putra dan putri. Yang lainnya masih baik-baik saja. Si Hao angkat bicara. "Kaisar, apa rencanamu?" Penjaga tua Peng Nain bertanya. "Jika mereka tidak melewati garis itu, maka saya tidak akan menargetkan mereka. Jika mereka bertindak terlalu berlebihan, maka hukum akan dijalankan tanpa ampun." Si Hao dengan tenang berbicara. "Ada banyak batang obat spiritual yang ditanam di Istana Kekaisaran, banyak teknik berharga yang disimpan di kuil hukum, dan bahkan barang langka yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan. Namun, mereka semua telah dikunjungi oleh anak-anak kekaisaran ini, dan banyak hal diambil oleh mereka." Si Hao tidak terlalu memperhatikan masalah ini, karena pada akhirnya, mereka masih anak-anak kaisar sebelumnya. Namun, jika orang-orang ini bertindak terlalu jauh, maka dia tidak akan menunjukkan kebaikan lagi kepada mereka. Di dekat taman yang dekat dengan tembok kota, sekelompok pembudidaya dari Gunung Abadi sedang mengadakan diskusi rahasia. Qinling tampak terguncang dan sangat marah saat dia dengan keras mengecam sesuatu. "Dia terlalu berlebihan. Saya pergi ke sana untuk membujuknya dengan kata-kata yang baik, namun dia memperlakukan saya dengan dingin. Bahkan penjaga tua itu berani mencaci maki saya. Batu kecil itu menatapku dari posisi setinggi itu. Dia memperlakukan saya sebagai apa?" Petik 2. Ketika dia pergi ke Istana Kekaisaran untuk melayani sebagai utusan, dia berada di bawah tekanan besar sepanjang waktu. Dia dihancurkan oleh aura si Hao yang mengesankan, dan pikiran serta jiwanya menerima siksaan yang parah. Bahkan sekarang, dia masih diliputi rasa takut yang tersisa. Qinling secara alami tidak puas. Saat dia berdiskusi dengan orang-orang kuat dari klannya, dia sangat marah. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar manusia? Mereka mewakili Gunung Abadi yang abadi. "Tenangkan dirimu." Seorang penatua yang duduk di atas sajadah berbicara. Saat dia membuka matanya, dua sambaran petir melesat di udara. Di dalam halaman, jembatan kecil yang terletak di dalam paviliun mengalir dengan air. Pemandangannya sangat anggun dan indah. Individu paruh baya lainnya berbicara, berkata,
Di dalam dirinya mengalir setengah dari garis keturunan immortal mountain kami. Seberapa besar kesempatan ini? Kita bisa membawanya kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhur dan kembali ke sekte. Dengan cara ini, itu akan menjadi kemenangan tanpa konflik, dan kita juga bisa mengontrol negara batunya. Kemudian, kami dapat meningkatkan kontrol kami atas wilayah gurun dan mencari apa yang kami butuhkan. Petik 2. Percuma saja. Qinling menggelengkan kepalanya. Dia sudah tenang, tidak lagi emosional. Dengan penilaian yang sangat tidak memihak, dia berkata, bahkan jika dia berada di bawah kendali kita, dia akan tetap bahagia dan riang seperti di alam dewa kekosongan. Tapi begitu kita menyentuh hal-hal di mana prinsip-prinsipnya berada, dia akan bertindak mendominasi tanpa ada ruang untuk kelonggaran, apalagi membiarkan kita mengendalikan suatu negara. Petik 2. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Jika tipe jenius ini tidak memasuki gunung abadi kita, betapa disayangkannya itu. Benar, aku pernah mendengar bahwa ada pasangan suami istri di pegunungan yang sepertinya adalah orang tuanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa ini menjadi rahasia besar di dalam klan? Petik 2. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Bahkan saya tidak memahaminya dengan terlalu jelas. Pemimpin sekte memiliki rencananya, dan ketika kesengsaraan kedua turun, pasangan itu kemungkinan besar akan memasuki alam yang lebih tinggi. Orang tua yang duduk di sajadah itu berbicara. Dia adalah seorang ahli tertinggi dengan status yang sangat tinggi. Tekad seorang pemuda tidaklah sekuat itu. Jika Anda hanya mendorongnya sedikit, itu akan berhasil. Sesepuh lain menyesap tehnya, dan setelah berpikir sebentar, dia perlahan berbicara. Dia juga seorang ahli tertinggi. Saya telah mendengar sebelumnya bahwa ada beberapa jenius dari alam yang lebih tinggi yang akan turun. Pada saat itu, kami dapat mengizinkan batu kecil untuk bertemu dengan beberapa wanita bangsawan dan melihat kemewahan alam yang lebih tinggi. Terlepas dari apakah itu orang-orang di sana atau teknik yang berharga, mereka semua akan membuatnya bersemangat. Pada saat itu, dia mungkin berubah pikiran dan meminta gunung abadi kita untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Petik 2. Sosok-sosok hebat itu akan mengirim keturunannya untuk memeriksa jebakan 8 wilayah. Alis sesepuh yang duduk di sajadah itu melonjak. Tetua di sisi lain mengangguk. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua merasa takut. Masalah para jenius dari alam yang lebih tinggi dan wanita bangsawan yang memeriksa alam yang lebih rendah ini pasti akan menjadi masalah yang sangat besar. Pembicaraan lebih lanjut tentang topik ini berakhir, karena terlalu banyak terkait. Biasanya orang tidak berani membicarakannya, jadi menghindarinya adalah yang terbaik. Sekte pengawas surga dan sekte barat mungkin memutuskan untuk memasuki kota kekaisaran dan melakukan intimidasi mereka. Apa yang akan dilakukan gunung abadi kita? Sesaat kemudian, pria paruh baya itu meminta instruksi dari 2 ahli tertinggi. Meskipun setengah dari garis keturunan batu kecil adalah dari gunung abadi, prestasi pemuda telah membuatnya terlalu kurang ajar, jadi dia harus menghadapi sedikit penderitaan dan menerima pukulan. Ketika saatnya tiba, kami akan mengambil tindakan lagi dan menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu, dia akan jauh lebih patuh. Seorang ahli tertinggi berbicara. Sesepuh di atas sajadah mengangguk dan berkata, di istana kekaisaran, dia masih memiliki beberapa metode. Dengan energi drakonik kekaisaran di sekitarnya, itu cukup untuk berurusan dengan ahli tertinggi. Namun, sekte penjaga surga dan sekte barat pasti akan mengungkapkan kekuatan yang cukup, jadi tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan itu semua. Kita harus pergi juga dan melepaskan lebih banyak tekanan sebagai ahli tertinggi. Dia cukup pintar, jadi dia harus membuat pilihan yang benar. Petik 2. Meskipun dia memiliki garis keturunan klan saya,
pemuda itu terlalu kurang ajar dan perlu dipukul. Setelah dia mengalami beberapa penderitaan, kami akan ikut campur. Dengan begitu, dia akan mengerti bagaimana menghargai sesuatu. Individu paruh baya itu mengangguk. Di dalam taman lain, pembudidaya sekte barat relatif lebih tenang. Itu sampai pada titik di mana orang-orang di sana sepertinya tidak banyak bicara. Apakah kedua ahli tertinggi akan mengunjungi istana kekaisaran? Seseorang bertanya. Iya. Jawabannya sangat singkat tanpa kata-kata yang berlebihan. Seharusnya begini caranya. Berapa banyak perubahan di pengadilan kekaisaran yang telah dilihat sekte barat kita selama bertahun-tahun. Namun semuanya musnah selama perjalanan waktu yang tak ada habisnya. Itu hanyalah negeri batu yang sejarahnya seperti percikan air di arus waktu. Pada dasarnya tidak signifikan. Seorang anak muda berbicara. Di dalam sekte barat, setiap orang memiliki rambut pendek yang panjangnya tidak lebih dari 1 inci. Mereka semua adalah kultivator yang menekankan kehalusan tubuh. Yang bersemangat kebanyakan adalah anak-anak, dan ketika seseorang berbicara, yang lain juga mengungkapkan pendapat ketidakpuasan mereka. Sekte Barat yang agung telah ada melalui perjalanan waktu dan memandang rendah 8 wilayah. Belum lama ini, mereka benar-benar diusir dari ibu kota kekaisaran oleh seorang pemuda. Ini benar-benar memalukan. Aku merasa kita harus meminta beberapa leluhur tua lagi untuk turun membongkar ibu kota ini dan mengusirnya dari istana kekaisaran. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membubarkan penghinaan saat ini? Petik 2. Memang, kita harus menekannya dengan kekuatan dan menjungkirbalikkan dia dengan satu tamparan, mengalahkan dia di depan mata dunia. Beberapa anak muda berbicara. Kata-kata mereka tidak mengandung niat baik, dengan jelas mengingat kekalahan besar sebelumnya. Mereka ingin memulihkan martabat mereka sepenuhnya dan menekan batu kecil itu. Para pembudidaya dari sekte memperbaiki surga juga sedang berdiskusi. Di antara mereka, seorang tetua mengerutkan kening, karena biarawati Daois paruh baya sudah lama pergi tanpa kembali. Dia bahkan mungkin merindukan periode masuk istana. Sebuah kereta perang emas melaju, meninggalkan cahaya yang menyilaukan di jalanan. 8 binatang buas menariknya, dan injakan mereka membuat tanah bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Mereka yang berjalan di jalanan semuanya menyingkir karena khawatir. Kereta emas ini memiliki kegilaan saat melaju menuju istana kekaisaran. Aura iblis melonjak. Itu kereta emas Pangeran ke-8. Apakah dia akan memasuki istana kekaisaran? Betapa menakjubkan kekuatannya. Petik 2. Baru-baru ini, kata-kata telah menyebar dengan cepat, dan ada cukup banyak rumor. Pangeran ini juga telah membocorkan informasi dengan sengaja, menyatakan bahwa ada masalah dengan batu kecil yang menggantikan tahta, dan bahwa dia adalah seorang kaisar palsu. Sebuah kereta ungu melaju dengan stabil dan sederhana. Itu memicu gelombang diskusi lain, tetapi itu adalah komentar yang menyenangkan. Ini adalah pangeran ke-15 yang biasanya berpikiran terbuka dan tidak pernah mengudara. Kesan orang-orang ibu kota kekaisaran tentang dia cukup luar biasa. Pangeran ke-15 juga memasuki istana. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang bingung. Di dalam istana surgawi pusat, Si Hao duduk di sana dengan tenang. Setelah menunggu lama, tidak ada satupun ahli dari 3 sekte yang datang, dan beberapa pangeran dan putri tiba satu demi satu. Si Hao tetap acuh tak acuh, dan Peng Nain menghela nafas. Melalui formasi pemantauan, dia bisa merasakan bahwa motif orang-orang ini tidak murni. Pangeran ke-8 memasuki istana kekaisaran dan terus menggunakan metode rahasia untuk mengamati formasi bawah tanah untuk sampai ke dasar. Meskipun tindakannya bijaksana, bagaimana mereka bisa lolos dari perhatian Si Hao? Para pembudidaya 3 sekte cukup bijaksana dan hati-hati, kata Peng Nain lembut.
Mereka tiba-tiba tidak menyerbu dengan paksa dan memilih untuk mengirim perwakilan pangeran dan putri mereka untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Orang-orang ini, Raja Perang menghela nafas. Terlepas dari segalanya, dia masih bisa dianggap sebagai paman jauh dari orang-orang ini. Biarkan mereka melihat secermat yang mereka inginkan, kata si Hao. Ketika orang-orang ini memasuki istana, dia sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Memegang jejak berharga, dia mengubah dunia dan mengubah segalanya. Pangeran ke-8 tersenyum. Saat dia berjalan, dia melihat banyak simbol. Formasi yang hancur selama bencana besar belum sepenuhnya diperbaiki, dan semuanya seperti yang dia prediksi. Setelah memasuki kuil surgawi, dia menjadi sangat sombong. Dia berdiri di sana tanpa berlutut dan berkata, "Saya tidak akan mengenali Anda sebagai kaisar baru. Ini adalah fondasi yang ditinggalkan ayahku kaisar, dan keputusan itu dipalsukan." Petik 2. Si Hao menatapnya dengan dingin dari singgasananya, tidak mengatakan apapun. "Keponakan yang terhormat, mengapa kamu melakukan ini?" Raja Perang menatapnya sambil berbicara. "Karena seorang kaisar palsu merebut posisi hebat negara batu saya tentu saja tidak akan menerimanya. Mengapa saya tidak bisa mengatakan hal-hal ini?" Pangeran ke-8 dengan dingin menentang. "Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Duduk di atas, si Hao dengan tenang menatapnya. Suaranya tidak bagus, itu masih membuat Pangeran ke-8 menggigil dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. "Begitu kau berhasil tahta, kau langsung ingin membantai keturunan mendiang kaisar. Bagaimana orang-orang di dunia ini akan memandang Anda? Aku yakin mereka akan menganggapmu kejam dan tidak berperasaan," kata Pangeran ke-8. Ini juga sebagian di mana kepercayaannya terletak. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia mendapat dukungan dari sekte besar asing yang mendukungnya. Bagi kaisar sebelumnya, memiliki anak seperti ini benar-benar memalukan. Tidak hanya Anda tidak berpikir untuk melindungi tanah negara, Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kekuatan asing, berani bertindak sebagai boneka dan membuka pintu bagi mereka. Saya yakin kaisar sebelumnya memiliki perasaannya tentang tindakan Anda. Petik 2. Kamu, Pangeran ke-8 sangat ketakutan sehingga dia mulai mundur beberapa langkah. Dari awal sampai akhir, ketika dia melihat pemuda itu, dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Tutup mulutmu dan pikirkan tentang kesalahanmu, atau kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak kenal ampun." Si Hao melepaskan teriakan pendek, mengejutkan Pangeran ke-8 begitu banyak rambut halusnya berdiri dan kulit kepalanya mati rasa. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, ada ketakutan besar dalam dirinya. Dia benar-benar merasa seolah-olah ada bahaya dalam hidupnya, takut si Hao akan membunuhnya dengan mengangkat tangannya. Tidak akan berarti banyak. Di belakangnya, suara si Hao terdengar, tetapi pangeran tidak berani membalas satu kalimat pun. Kemudian, putri ke-11, pangeran ke-15, pangeran ke-17 dan beberapa lainnya memasuki istana surgawi pusat satu demi satu untuk bertemu dengan kaisar. Namun, mereka semua tampak penuh hormat di permukaan, mengakui si Hao telah mewarisi warisan negara. Namun, mereka semua diam-diam mengukur berbagai tempat di dalam istana kekaisaran dan dengan hati-hati melihat-lihat apa yang terjadi dengan formasi tersebut. Mereka semua mendapat jawaban yang memuaskan. Ketika orang-orang ini pergi satu demi satu, Raja Perang dan Peng Nain segera pergi untuk menangani situasi tersebut. Mereka mengatakan kepada penjaga lainnya untuk berhati-hati dan diam-diam menghindari situasi yang bergejolak. Si Hao berjaga-jaga di dalam istana surgawi pusat dan berkata pada dirinya sendiri, ketiga sekte itu menggerakkan para pangeran dan putri untuk datang dan mencari-cari
Apakah mereka akan memulai rencana mereka untuk membunuh saya? Saya menunggu. Betapapun banyak yang datang, berapa banyak yang akan kubunuh. Petik 2. Episode ke-472, dengan judul Pergi Terlalu Jauh. Langsung ke dalam alurnya. Matahari terbenam tampak berlumuran darah, memenuhi langit dengan awan berwarna berapi-api. Namun, ketika jenis warna merah menyala ini tersebar di Istana Kekaisaran, itu malah membuatnya terlihat lebih suci. Itu membuat aula istana yang dilapisi dengan tepi emas tampak sangat damai dan penuh keberuntungan. Itu membuatnya tampak seperti tempat tinggal kuno dari dewa yang terpencil jauh di dalam pegunungan. Perasaan ini sangat aneh. Tempat ini jelas merupakan ibu kota kekaisaran sebuah negara, namun saat ini, ada perasaan aneh yang luar biasa tenang dan menguntungkan. Kota kekaisaran yang megah mengalir dengan kilau keemasan di bawah matahari terbenam, seolah-olah berada di negeri fantasi. Kota itu tampak megah dan megah, seolah-olah kaisar alam dewa telah turun ke sini dan tinggal di dalamnya. Hong, ketenangan telah hancur. Lantai bergetar ringan, dan dari kejauhan, puluhan orang berjalan mendekat. Beberapa orang yang memimpin memancarkan cahaya yang berharga. Cincin ilahi mengelilingi tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti dewa di dunia debu. Tanah bergetar, disebabkan oleh satu langkah dari yang di depan. Kota kekaisaran yang diselimuti cahaya matahari terbenam bergetar. Itu sangat mencengangkan. Para pembudidaya Heaven Mending Sekte, Sekte Barat, dan Gunung Abadi telah tiba sebagai sebuah kelompok. Ada total 5 ahli tertinggi, masing-masing dengan karakter dan integritas mereka sendiri. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya ilahi yang gemilang mengelilingi mereka. Mereka tiba di depan tembok kota. Saat mereka menatap ke dalam istana kekaisaran, mata mereka berkedip-kedip. Perubahan besar waktu bisa dilihat di dalamnya, serta niat membunuh yang mengancam. 5 ahli tertinggi bertindak bersama. Hanya fluktuasi yang diciptakan oleh ini saja, jenis aura ini, sudah cukup untuk membuat seluruh langit dan bumi bergetar. Itu menakutkan satu jiwa. Di atas tembok kota, terlepas dari apakah itu para prajurit atau jenderal, mereka semua gemetar. Bukan karena mereka merasa pengecut, melainkan jenis penindasan yang berasal dari jiwa mereka. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka sama tidak pentingnya dengan semut, seolah-olah mereka mengangkat kepala untuk menatap dewa. Perbedaan level di antara mereka terlalu besar. Ketika para ahli tertinggi turun, jenis tekanan ini tidak ada bandingannya dan tidak mungkin untuk ditolak. Banyak orang di tembok kota merasa tubuh mereka menjadi lemah. Setelah memasuki alam pakar tertinggi, mereka akan melampaui yang biasa dan benar-benar terbebas dari dunia manusia. Mereka didirikan di tempat yang tinggi, jauh di atas alam kultivator besar yang lebih rendah, seolah-olah mereka sedang berdiri di istana surgawi. Ketika ahli tertinggi menjadi marah, dunia akan berubah warna. Pegunungan akan hancur, dan lautan akan mengering. Ini adalah kekuatan besar mereka. Biasanya, jarang melihat seorang ahli tertinggi, bahkan jika itu adalah tempat seperti pegunungan Archaic Divine. Ini juga merupakan jenis kekuatan yang sangat mengintimidasi. Para ahli tertinggi menahan diri untuk tidak melangkah ke dunia manusia yang vulgar dan biasanya berkembang biak dalam isolasi. Dengan berlalunya bencana besar, tidak ada ahli tertinggi yang terlihat di wilayah gurun. Namun hari ini, 5 orang datang sekaligus memasuki istana kekaisaran. Ini seperti langit yang mengalah. Siapa yang bisa menghalangi mereka? Ini sama sekali bukan sesuatu dalam kekuatan mereka. Tidak peduli seberapa kuat si Hao, sebelumnya, itu hanya seorang ahli tertinggi biarawati setengah baya. Menghadapi 5 individu, dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Buka gerbang kota. Penatua yang memimpin berasal dari Sekte Barat. Dia memiliki
Rambut panjang 1 inci yang berdiri seperti jarum baja. Tubuhnya berwarna perunggu dan berdenyut dengan cahaya ilahi. Hanya dengan kalimat biasa, sekelompok orang di tembok kota mengeluarkan seteguk besar darah. Jenis tekanan ini terlalu menakutkan dan tidak mungkin untuk dilawan. Buka formasi. Seorang jenderal berteriak keras. Seluruh kota kekaisaran dianggap sebagai kediaman kaisar manusia, jadi secara alami ada banyak formasi misterius di sini. Simbol di dinding menyala, membentuk layar cahaya untuk melindungi kota terdalam keluarga kekaisaran. Beberapa trik kecil. Ahli tertinggi Sekte Barat menggerakkan jarinya, dan cahaya putih melesat, menghantam tingkat tinggi gerbang kota. Itu mulai membakar dengan ganas seperti api yang mengamuk, menekan semua simbol di sini dan membuat semuanya menjadi redup. Hanya beberapa formasi ilahi yang rusak. Materi ilahi hilang, kalian semua masih berani mengeluarkan ini untuk menghalangi jalan kita. Di belakang, seorang anak muda mencibir. Dengan kemunculan para ahli tertinggi, tingkat kultivasi para prajurit ini tidak cukup. Bagaimana mereka bisa mengendalikan formasi ilahi agung yang rusak? Di mata para pembudidaya 3 sekte, itu bahkan tidak bisa menghentikan langkah kaki mereka dan hanya tindakan yang sia-sia. Aktifkan formasi. Jenderal itu berteriak sekali lagi. Di atas tembok kota, simbol berkedip-kedip lagi, dan aura ilahi samar-samar muncul. Itu mulai bersinar sangat cemerlang. Seluruh dinding menjadi berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah diukir dari batu mulia. Sungguh disayangkan. Hanya sebagian darinya yang diperbaiki, dan semua jenis harta karun aneh harus dibakar untuk mengaktifkan formasi. Ini terlalu boros. Petik 2. Di belakang, seorang ahli tertinggi mengangguk dan berbicara. Energi mengerikan dilepaskan dari tembok kota, menghalangi langkah mereka. Ini adalah kekuatan dewa kuno. Itu dengan cepat bangkit kembali, mengubah tempat ini menjadi salah satu pertahanan yang tak bisa ditembus. Itu tetap tidak akan menghentikan saya untuk melanjutkan. Ahli tertinggi Sekte Barat berbicara. Semangkuk sedekah hitam muncul di tangannya, dan itu mulai bersinar, melepaskan untaian cahaya warna-warni yang menguntungkan. Artefak sihir ilahi. Di atas tembok kota, semua orang menjadi ngeri. Mangkuk sedekah terbang dan secara bertahap bertambah besar ukurannya. Itu berubah dari hitam menjadi emas dan menekan ke bawah, menyebabkan seluruh gerbang kota bergemuruh dengan suara berisik. Tampaknya diambang kehancuran. Semua simbol lenyap, dan akan sulit untuk menghasilkan layar pertahanan lain. Semua prajurit merasa tubuh mereka melemah. Di bawah kekuatan yang kuat dari para ahli tertinggi dan senjata sihir ilahi mereka sama lemahnya dengan semut. Fluktuasi yang mereka lepaskan membuat mereka merasa seperti tercekik. Ahli tertinggi Sekte Barat telah menarik mangkuk sedekahnya, tetapi fluktuasi tubuhnya sendiri terus mengalir seperti laut yang luas. Orang normal tidak bisa membela diri melawan kekuatan yang luar biasa ini. Bahkan para jenderal tembok kota tidak bisa menahan tekanan. Kaki mereka menjadi lemah, dan mereka jatuh tak berdaya ke tanah, tubuh mereka kejang. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan, membuat mereka merasa seolah-olah akan meledak. Bahkan jika tokoh tingkat raja datang, mereka akan mengalami hal yang sama. Disinilah kepercayaan besar dari seorang ahli tertinggi berbohong. Satu pikiran bisa melahap segalanya dan mewarnai puluhan ribu li dengan darah. Untuk keberadaan seperti ini, mereka bisa menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Dengan satu napas, mereka bisa menyedot makhluk yang tak terhitung jumlahnya ke dalam mulut mereka dan melahap segalanya. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan ini, sulit untuk menjaga mereka tetap terhubung dengan kekuatan dunia fana. Mereka praktis tak terkalahkan. Menghancurkan klan atau membobol kota besar hanya membutuhkan satu pemikiran.
Sepertinya skill batu kecil itu sedikit buruk, bahkan tidak mampu memperbaiki tembok kota sepenuhnya, namun dia masih ingin melakukan pertahanan. Kami berada di dunia kami sendiri. Seorang ahli tertinggi berbicara dari belakang. Rekan senior, apa niatmu? Ini adalah area terlarang Kekaisaran Negara Batu kami. Kami meminta Anda berhenti. Di atas tembok kota, seorang jenderal berbicara dengan susah payah. Wajahnya pucat pasi di bawah tekanan, kulitnya kurang kemerahan. Ketika seorang ahli tertinggi muncul di dunia, kemana mereka tidak bisa pergi? Jadi bagaimana jika itu adalah kota kekaisaran suatu negara? Katakan pada Stone kecil itu untuk keluar dan menyapa kami. Ahli tertinggi dari sekte memperbaiki surga berbicara. Di atas tembok kota, orang-orang sangat marah. Meskipun mereka tidak cocok untuk kekuatan ini, mereka masih merasa kesal, merasa seperti ini adalah jenis penghinaan. Ini adalah tempat penting dari keluarga kekaisaran suatu negara, namun diserang oleh orang lain begitu saja. Buka gerbang kota. Seorang ahli tertinggi dari Gunung Abadi berbicara. Suaranya tenang, tapi membawa kekuatan yang luar biasa. Kami tidak akan membukanya. Seorang tentara berteriak keras dengan cara yang sangat berani. Tidak akan membukanya. Kemudian saya akan melakukannya sendiri, kata ahli tertinggi Sekte Barat. Tangannya membentuk jejak yang menyerupai singa dewa. Dengan suara gemuruh, seekor singa emas terbang keluar dari jarinya dan menabrak gerbang kota. Langit dan bumi tiba-tiba berkerut. Sebuah gempa bumi yang dahsyat melanda kota kekaisaran. Jika ahli tertinggi lainnya tidak menahan kekuatan ini, bencana pasti akan terjadi pada kota kekaisaran. Rumah yang tak terhitung jumlahnya mungkin telah runtuh. Sementara itu, di dalam kota, tembok kota keluarga kekaisaran retak. Karena gerbang yang sangat besar itu mengalami semua jenis simbol yang berkedip-kedip, gerbang itu akhirnya runtuh. Di atas kota, banyak mata tentara menjadi merah. Mereka menindas orang lain dengan tidak tertahankan. Di mana Anda akan menemukan istana kekaisaran suatu negara yang diserang dengan cara seperti ini? Mereka memperlakukan tempat semacam ini sebagai apa? Kalian semua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Para jenderal perang berteriak dengan marah. 5 ahli tertinggi dengan dingin menyapu mata mereka. Orang-orang ini semua merasa seolah-olah mereka disambar guntur, dan kemudian mereka dengan cepat meludahkan banyak darah. Kemudian, mereka terus-menerus mundur, sekali lagi jatuh ke tembok kota. Para ahli tertinggi sangat kuat. Lupakan para prajurit ini, bahkan sekelompok raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga akan batuk darah sambil mundur karena kekalahan. Beberapa tentara pemberani akan mengaum dan mempertaruhkan semuanya di sini, tetapi mereka dihentikan oleh seorang jenderal. Dia mencaci mereka dengan keras, memberitahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertindak dengan terburu-buru. Beberapa jenderal telah menerima pesan rahasia dari Kaisar baru. Mereka mengizinkan para ahli tertinggi ini untuk bertindak dengan cara ini dan mengabaikan pakar tertinggi saat mereka masuk. Mereka dilarang mempertaruhkan hidup mereka. Pada titik penting ini, melanjutkan lebih jauh akan membuat segalanya lebih berbahaya. Kalian semua harus bertindak dengan patuh. Jangan membuat kesalahan bodoh dan membuang hidup Anda tanpa tujuan. Ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte dengan dingin menatap mereka. Kemudian, orang-orang ini memasuki kota kekaisaran, melanjutkan menuju istana besar satu demi satu. Mereka semua tersenyum tipis. Benar-benar dapat dikatakan bahwa mereka berada di alam mereka sendiri. Kota Kekaisaran Negara Batu hanyalah tanah datar yang mudah dilalui. Bagaimana itu bisa menghentikan jejak para ahli tertinggi? Petik 2. Di belakang para ahli tertinggi adalah murid mereka sendiri. Mereka dibawa ke sini untuk belajar melalui pengalaman. Salah satu dari mereka mengejek dan mengucapkan kalimat ini dengan kejam.
Jadi bagaimana jika itu adalah tanah terlarang dari keluarga kekaisaran? Seolah-olah kita berjalan di tanah yang mulus. Bukankah itu hanya keluarga kerajaan dari dunia fana? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, semua prajurit yang menjaga kota mendidih marah. Darah mereka mendidih, dan mereka benar-benar ingin bergegas dan terlibat dalam perang. Namun, setelah ditegur keras oleh para jenderal, mereka semua dihentikan. Petik 2. Benar-benar tidak mau. Tempat terpenting keluarga kekaisaran negara batu saya sedang dihujat oleh orang-orang ini dan dipermalukan sedemikian rupa. Seorang veteran sangat marah sehingga dia meludahkan darah. Ekspresi wajah 5 ahli tertinggi itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka berjalan maju. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah mereka saat mereka berjalan melewati beberapa istana besar dan menuju ke kedalaman kota. Murid mereka semua tertawa terbahak-bahak, menunjukkan penghinaan besar terhadap para veteran di tembok kota. Saat mereka mengikuti, mereka merasa sangat riang, benar-benar menghilangkan atmosfer berat yang mereka rasakan sebelumnya. Bagaimanapun, pembudidaya 3 sekte telah diusir dari tempat ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka kembali, mereka bisa mengeluarkan sedikit tenaga, membuat mereka merasa sangat gembira. Little Stone, apakah kamu melarikan diri? Ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte berkata dengan dingin. Tidak hanya istana kekaisaran bergetar, itu bergema di seluruh ibu kota negara batu seperti guntur. Inilah efek yang dia tuju, membuat semua orang mengerti bahwa kaisar baru hanyalah hal sepele di mata seorang ahli tertinggi. Mereka bisa tanpa terkendali membantai jalan mereka ke istana kekaisaran dan menggunakan kekuatan untuk menekan kaisar baru. Pada saat ini, semua Stone Capital sunyi. Semua orang berhenti bernapas. Suasana ibu kota kekaisaran sangat tegang. Saya, Kaisar ada di sini. Aku tidak akan mentolerir semua kelalaianmu. Suara bermartabat terdengar. Suara si Hao sama seperti guntur, bergema di ibu kota. Karena kamu tidak melarikan diri, Kaisar muda, mengapa kamu tidak bergegas dan menyambut kami? Suara hebat itu terdengar, bergemuruh di langit. Energi drakonik di sekitar istana surgawi pusat melonjak. Cahaya warna-warni emas menyerbu ke surga, dan suara pedang yang bentrok terdengar di udara, mengguncang langit dan bumi. Cahaya matahari terbenam benar-benar tersebar. Seorang pemuda mengenakan pakaian pertempuran emas muncul. Di tangannya ada pedang sihir dewa, dan di punggungnya ada negara yang menjaga tombak dewa. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan tatapannya menembus seperti kilat, terpaku pada 5 ahli tertinggi yang menerobos masuk. Kalian semua mendekati kematian. Itu hanya frase sederhana, namun itu menghasilkan kekuatan besar yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan yang luar biasa mengelilingi langit dan bumi, seolah-olah seorang kaisar surgawi berdiri tegak di tempat ini. Ketika 5 ahli tertinggi mendengar ini, mata mereka menjadi sedingin es. Ketika orang-orang melihat melewati banyak istana besar yang memisahkan mereka dan melihat kekuatan yang diberikan pemuda itu, bagaimana cahaya keemasan yang tampaknya ada di mana-mana di sekitarnya membuatnya tampak seperti penguasa dewa, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Namun, segera setelah itu, mereka menjadi lega lagi. Dengan 5 ahli tertinggi di sini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Bentukan ilahi di sini telah hancur dalam bencana besar. Bahkan dengan material, siapa yang bisa memperbaiki semua formasi level divine dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, perbendaharaan klan batu telah dikosongkan oleh pangeran dan putri kekaisaran di bawah dukungan mereka, dan sebagian besar berakhir di tangan ketiga sekte. Mundur 1 langkah. Bahkan jika batu kecil itu adalah surga yang menentang dan memulihkan formasi besar, lalu apa? Mereka telah lama menerima sebagian dari diagram formasi hebat, jadi mereka sama sekali tidak takut. Little Stone,
Kamu terlalu sombong. Anda keras kepala dan keras kepala, tidak seperti bagaimana seharusnya seorang kaisar manusia. Cepat kemari. Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan terkait gelar kaisar. Seorang ahli tertinggi dengan dingin berkata. Beberapa memanggilnya sebagai batu kecil, yang lain memanggilnya sebagai seorang kaisar muda. Tidak ada rasa hormat sama sekali, dan mereka akan menghapus kaisar juga. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Selain itu, semua dari mereka memiliki ekspresi apatis di wajah mereka. Bagi mereka, semuanya ada di bawah kendali mereka. Aku hanya punya satu kalimat untuk kalian semua. Aura perang melonjak di sekitar tubuh Si Hao. Saat dia berdiri di depan istana surga pusat, dia dengan dingin memandang semua orang dan berkata, selesaikan eksekusi. Episode ke-473, dengan judul Behet Luar Biasa Pakar Tertinggi. Langsung ke dalam alurnya. Kata-kata ini sangat mengejutkan. Semua orang merasakan pikiran mereka bergetar. Si Hao mengenakan pakaian pertempuran emas dan berdiri di bawah cahaya matahari terbenam dengan pedang ajaib di tangan. Rambut hitam gelapnya berkilau, dan matanya tampak dalam, dia tampak sangat gagah berani. Matahari terbenam mewarnai langit dengan cahaya berdarah. Dewa perang seperti pemuda ini mencegat 5 ahli tertinggi ini. Dia memiliki keagungan yang mengintimidasi yang membuat semua orang merasa sangat tersentuh. Namun, pada titik penting ini, pembudidaya ketiga sekte pasti tidak mau terlihat inferior. Ini benar, terutama bagi para pembudidaya muda yang sombong dan sombong. Ini semua adalah murid ahli tertinggi, atau mereka tidak akan dibawa untuk mendapatkan pengalaman. Mereka semua membawa kebencian yang besar. Seorang wanita muda dengan penampilan cantik berpura-pura terkejut dan berteriak sinis, kata-kata yang egois. Ingin membunuh 5 ahli tertinggi, apakah dia bermimpi? Bahkan jika dia adalah dewa yang bereinkarnasi, itu tidak mungkin bagi seseorang seusianya. Petik 2. Mungkin dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa yang bereinkarnasi. Mungkin dia sedang memikirkan kehidupan masa lalunya. Seseorang menambahkan sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua ikut tertawa. 5 ahli tertinggi tetap diam, ekspresi mereka apatis. Mereka melihat keluar istana yang sangat besar dan memandang pemuda yang berkilau dan gemilang yang berdiri sendirian di bawah sinar matahari terbenam. Dia saat ini meremehkan semua orang. Terlepas dari apakah mereka membawa permusuhan, mereka semua tidak bisa menahan nafas. Ini adalah pemuda dengan bakat melengkung surga. Jenis sikap dan keanggunan ini membentuk penampilan ilahi seorang Daois hebat. Hukum alam dan dunia bergema bersama, dan esensinya semakin dekat dengan Dao, menyebabkan seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau cemerlang, membuatnya tampak cerah dan heroik dalam penampilan. Meski dia terlihat tidak biasa, itu hanya ketampanan luar. Dia mungkin hanya normal di dalam. Untuk berani bertingkah sombong di depan para ahli tertinggi, dia pasti akan jatuh dan kepalanya patah. Salah satu pembudidaya muda dari 3 sekte diejek karena iri. Si Hao tidak pernah menatap mereka dari awal hingga akhir. Matanya hanya melihat 5 ahli tertinggi. Mereka berdiri di sisi yang berlawanan, semuanya merasakan kekuatan besarnya. Ruang di antara mereka membentuk domainnya sendiri. Anak-anak muda ini adalah murid pribadi semua ahli tertinggi, namun sekarang, mereka benar-benar diabaikan, membuat mereka merasa agak dianiaya. Tentu saja, pengetahuan dan pengalaman mereka tidaklah biasa. Mereka bisa merasakan energi misterius yang dipancarkan dari Si Hao yang membuat mereka menggigil dalam hati. Tujuan mereka hanya untuk mengganggu batu kecil dan melemahkan wilayahnya dan membuat pikirannya goyah, dan karena itu, individu lain berbicara, berkata, "Batu kecil, mengapa kamu tidak berbicara?"
Apakah kamu takut? Aku khawatir ini sudah terlambat untukmu. Petik 2. Yang disebut kaisar manusia, di depan warisan abadi, masih hanya lelucon. Ketiga sekte tersebut telah ada sejak zaman kuno dan telah menyaksikan banyak pengadilan kekaisaran naik turun. Negara batu hanyalah setetes air di lautan, dan Anda hanyalah seorang kaisar. Hari ini, Anda akan dikeluarkan dari posisi kaisar. Orang lain mengejek. Akhirnya, si Hao bergerak, melepaskan pandangan dingin. Dia memandang orang-orang ini, dan pada saat ini, seolah-olah dua sambaran petir perak menembus langit dan menembus ke arah mereka. Kulit kepala anak-anak muda ini semuanya menjadi mati rasa, dan semangat mereka bergetar. Tekanan macam apa ini? Mereka begitu terguncang sehingga jiwa mereka bergoyang dan hampir meninggalkan tubuh mereka. Ini terutama berlaku untuk orang yang baru saja berbicara. Dia merasa seolah-olah jiwanya disambar guntur. Setelah dilirik, dia segera merasakan ketakutan yang luar biasa. Sinar cahaya perak menghantam mereka seperti naga sejati. Puh! Beberapa orang berteriak keras. Mereka batuk darah, dan tubuh mereka terus-menerus terhuyung-huyung secara terbalik. Ini membuat mereka yang hadir merasa ngeri. Itu hanya melihat-lihat, namun itu membuat mereka mengeluarkan darah dari mulut mereka. Kekuatan macam apa ini? Wajah orang-orang ini menjadi pucat. Pihak lain jelas lebih muda dari mereka, namun dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Anda harus memahami bahwa mereka adalah murid pribadi para ahli tertinggi, sekelompok anak muda yang sangat kuat. Mereka sebelumnya juga percaya bahwa mereka bisa merendahkan semua orang di sekitar mereka, namun hasilnya sebenarnya seperti ini. Hati beberapa orang menjadi suram. Prestasi batu kecil itu begitu hebat sehingga sekarang mustahil untuk mengejarnya. Dia telah lama menciptakan jurang yang luar biasa antara dirinya dan teman-temannya. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dalam kategori yang sama lagi. Si Hao saat ini hanya bisa menemukan musuh dengan ahli tertinggi. Jika orang-orang seusianya disebutkan, maka itu benar-benar akan menjadi lelucon. Setelah memahami hal-hal tersebut, kelompok ahli ini menjadi tertekan. Bahkan saat mereka dikalahkan, ada beberapa murid perempuan yang matanya berputar dengan cahaya saat mereka memandang si Hao dengan takjub. Ini adalah pemuda yang bahkan lebih muda dari mereka, namun dia sudah sangat mempesona, benar-benar mampu bersaing dengan tuan mereka. Kekuatan menakjubkan yang Anda berikan cukup mengesankan. Namun, Anda hanya menjadi ahli tertinggi melalui bantuan energi Dao Drakonik Kekaisaran. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melawan kami? Elder dari Heaven Mending Sekte berbicara, matanya membawa ekspresi yang dalam dan mendalam. Si Hao tetap tenang dan diam. Bahkan sekarang, dia menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya, tampil tenang dan tenang. Karena orang-orang ini sudah memasuki istana kekaisaran, dia tidak keberatan menanggapi dengan kekuatan besar. Dengan suara zeng, pedang ajaib emas itu terhunus, menghasilkan seberkas sinar pelangi yang menyilaukan. Itu menerangi langit saat menunjuk kelima ahli tertinggi. Niat perang meningkat, dan awan di sekelilingnya mulai bergerak. Dalam sekejap, gelombang niat membunuh bergolak. Itu bukan hanya satu pukulan, tetapi seperti laut yang memenuhi langit. Semua orang merasakan rasa dingin yang menembus ke tulang mereka. Mata ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte menjadi dingin. Seluruh tubuhnya bersinar, berubah menjadi api ilahi yang menyala dengan cepat untuk membubarkan niat membunuh ini dan melindungi anak-anak muda di belakangnya. Menolak untuk berpaling dari cara bodohmu. Dia memarahi dan mengambil langkah maju. Orang yang tidak mengerti adalah kamu. Meskipun si Hao tidak mau menjawabnya secara berlebihan, dia tidak bisa terus mendengarkan mereka dan tidak mengatakan apa-apa sendiri. Ahli tertinggi sekte, saya sedang berbicara dengan Anda. Mengapa Anda tidak membalas dengan benar?
Anda bertindak bodoh. Dari belakang, seorang murid muda memarahi setelah bersembunyi di balik ahli tertinggi sekte memperbaiki surga. Tidak penting. Ketika beberapa ahli tertinggi mengambil tindakan bersama dan menekannya bersama-sama, dia akan memahami seberapa jauh di atasnya sekte-sekte abadi yang agung. Semua kemuliaannya tidak akan menjadi apa-apa. Orang lain berbicara. Mereka semua berlindung di belakang para ahli tertinggi, dan baru kemudian mereka berani berbicara. Jika tidak, itu mungkin benar-benar seperti sebelumnya di mana hanya sekilas dari sisi lain akan pergi kemudian gemetar ketakutan dan batuk darah. Berisik, tidak ada tempat bagi kalian semua untuk berbicara. Si Hao berbicara, dan matanya menyapu lagi. Kali ini, dia bahkan melangkah maju. Fluktuasi misterius bergegas keluar, menyebabkan tanah bergetar hebat. Kulit kepala kedua individu itu menjadi mati rasa, dan mata mereka melebar, mengungkapkan kengerian mereka yang tak tertandingi. Dua seberkas cahaya muncul dari tanah dan membungkusnya. Saat itu juga, retakan muncul di tubuh mereka, dan tubuh mereka runtuh inci demi inci sebelum berubah menjadi kabut berdarah. Mereka kemudian dibakar, membentuk kolom cahaya, mati begitu saja. Alis lima besar ahli tertinggi berkerut. Dua murid yang berdiri di belakang mereka mati begitu saja. Jenis situasi tak terduga yang terjadi di luar kendali mereka membuat mereka merasa agak tidak sehat. Para ahli muda lainnya semuanya gemetar. Batu kecil itu membunuh dua dari mereka bahkan saat mereka bersembunyi di belakang para ahli tertinggi. Kekuatan macam apa ini? Tuan mereka bahkan tidak bisa mendeteksi dan menghentikan serangan itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika si Hao membalik dan melakukan pembantaian besar-besaran, bukankah itu berarti mereka semua akan segera mati di sini? Orang-orang ini datang dengan arogan, ingin melihat lima ahli tertinggi menghancurkan fondasi kaisar baru dan menekannya di sini. Mereka semua berpuas diri saat menunggu untuk melihat adegan itu. Namun, mereka tidak pernah mengira akan menderita begitu mereka bertemu. Tubuh mereka terasa dingin, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Sifat membunuhmu terlalu parah. Mengapa Anda tidak masuk ke sekte barat saya? Kami dapat membantu Anda menyelesaikan iblis batin Anda dan memungkinkan Anda untuk benar-benar memahami Dao Agung. Seorang ahli tertinggi dari sekte barat berbicara. Pada saat yang sama, lima ahli tertinggi semuanya bersinar, membentuk penghalang ilahi yang mengelilingi semua murid. Layar yang cemerlang memberikan pertahanan tambahan. Haha, si Hao tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Saat rambut hitamnya menari-nari di belakangnya, ada semacam kegilaan dan sikap sombong pada penampilannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu masih memiliki khayalan untuk mengubah saya. Hari ini, izinkan saya mencerahkan Anda satu persatu." Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berjalan maju, mengambil inisiatif untuk menyambut lima ahli tertinggi. Gelombang demi gelombang cahaya warna-warni melonjak di bawah kakinya. Teratai emas Dao bermekaran satu demi satu, menghasilkan sejenis aura heroik dan berani. Langkah membentuk teratai. Yang lain tampak tenang, tetapi mata ahli tertinggi sekte barat berkontraksi saat mereka menatap dengan hati-hati. Jenis fenomena ini benar-benar mencengangkan. Bahkan sulit bagi para ahli tertinggi untuk membuatnya. Untuk sekte barat, makna di baliknya sangat besar, dan kaisar baru yang ingin mereka hadapi memiliki kekuatan besar ini. Terang hukum alam melonjak dengan cara yang ilahi dan tidak ternoda. Little Stone, jangan merusak barang untuk kepentinganmu sendiri. Datang dan bicarakan berbagai hal dengan kami. Situasinya tidak bisa diperbaiki. Ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte berbicara. Ketika dia berbicara, dia masih menggunakan batu kecil. Terhadap kaisar saat ini,
ini adalah jenis penghinaan. Sebelumnya, topik tentang kaisar manusia yang digulingkan bahkan telah diangkat. Ini secara alami menyebabkan mata si Hao menjadi sangat dingin. Aku membunuh. Biarawati Daois paruh baya. Apakah kamu ingin menjadi yang berikutnya? Ini adalah jawaban si Hao. Pedang magis emas di tangannya bergetar, mengeluarkan seberkas cahaya yang gemerlap. Itu merobek udara dengan suara gemuruh. Hamparan cahaya ini terlalu megah, dan bersama dengan aura drakonik, seolah-olah matahari keemasan sedang jatuh. Hati setiap individu menjadi berat saat mereka tersentak. Dia terbunuh. Ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte mengeluarkan lolongan, tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Dia segera melepaskan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Seberapa berharganya para ahli tertinggi? Bahkan untuk sekte besar abadi, ini masih merupakan bagian besar dari kekuatan mereka yang biasanya tidak akan mereka manfaatkan. Di belakangnya, yang lainnya juga kaget. Banyak dari mereka telah melihat si Hao mengalahkan biarawati Daois itu dan mengejarnya keluar dari ibu kota kekaisaran, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia bisa membunuhnya nanti. Aku tidak percaya kamu. Bagaimana Tuan bisa mati? Seorang murid perempuan muda berteriak, tampak sangat ketakutan. Bahkan ahli tertinggi yang sangat kuat meninggal, membuatnya merasa sangat takut. Ahli tertinggi dari Sekte Pengawas Surga tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Tangannya membentuk jejak, dan kilin merah yang menyala-nyala bergegas menemui matahari keemasan besar di langit untuk bertahan dari serangan yang menakutkan ini. Hong! Langit dan bumi terbalik. Hamparan cahaya cemerlang meletus, menurunkan hujan cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Tempat ini menjadi lautan kekuatan ilahi. Kekuatan serangan ini sangat hebat, mengguncang semua orang hingga jiwa mereka. Anak-anak muda di belakang ahli tertinggi berteriak keras. Jika bukan karena tubuh ahli tertinggi yang bersinar dan membentuk layar cahaya yang megah untuk melindungi mereka di tengah, semuanya akan mati dan berubah menjadi abu. Ketika serangan ini berakhir, 5 ahli tertinggi meledak dengan fluktuasi yang mencengangkan dan cahaya yang tak berujung. Mereka bergegas ke surga sambil melepaskan energi yang menakutkan. Cahaya ilahi pelindung mereka terhubung bersama, membuat mereka terlihat seperti 5 gunung yang megah dan khusyuk. Kekuatan suci dan masif ini akan menekan semua orang yang berani memberontak melawannya di dunia ini. 5 ahli tertinggi berjalan keluar pada saat yang sama, dan dengan setiap langkah, dunia melepaskan cahaya misterius dan kuat yang tak ada habisnya. Pemandangan itu serius dan dunia lain saat titik-titik cahaya memenuhi udara. Ini adalah jenis penindasan yang kuat. Mereka akan menekan si Hao bersama. Seolah-olah 5 dewa tertinggi turun ke dunia ini, menakuti semua orang sampai jiwa mereka ketakutan. Sulit bagi mereka untuk mencoba dan melawan kekuatan ini. Si Hao mengacungkan pedangnya. Pedang emas memotong, memutuskan kekuatan besar itu dan mengembalikan kedamaian ke tempat ini. Dia berdiri di sana sendirian sambil menatap ke depan. Ada 2 ahli tertinggi dari Immortal Mountain yang hadir. Kalian berdua juga mengambil tindakan, jadi jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Dia berkata pada dirinya sendiri. Little Stone, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu belum kembali? Dengan kekuatan Anda saat ini, bagaimana Anda bisa berurusan dengan beberapa ahli tertinggi? 2 ahli tertinggi The Immortal Mountain berbicara. Yang mulia adalah Kaisar Manusia. Bagaimana Anda bisa menggunakan 2 kata batu kecil untuk mempermalukannya? Peng Nine berteriak dari kejauhan. Diam. Di mana ada tempat bagi seseorang seperti Anda untuk berbicara? Seorang ahli tertinggi memarahi. Yang harus diam adalah kalian semua. Suara dingin si Hao berteriak. Mata tetua Sekte Pengawas Surga mendung, dan wajahnya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Dia adalah orang pertama yang melepaskan serangan yang dimaksudkan untuk membunuh. Kematian biarawati Daoi separuh baya membuatnya terbakar amarah. Kaisar muda, batu kecil, saat kematianmu telah tiba. Kedua lengannya teracung-acungkan, mengeluarkan kilin merah. Simbol memenuhi langit dan 9 langit bergetar saat serangan kuat ini dilepaskan. Pada saat yang sama, 4 ahli tertinggi lainnya berjalan maju, melepaskan tekanan kuat untuk mendukungnya dalam menekan Si Hao. Si Hao mendengus dingin. Dia menginjak dengan keras, dan dunia ini berubah. Pada saat itu, cahaya warna-warni yang tak berujung melonjak, memisahkan ahli tertinggi sekte pengawas surga di wilayah terpisah. Energi drakonik di sini terbang dalam puluhan ribu garis. Simbol menutupi tempat ini dan bersinar dengan gemilang. Aura ilahi memenuhi udara saat cahaya ilahi surgawi melonjak. Formasi ilahi. Para ahli tertinggi dari sekte penjaga surga semua terkejut, dan kemudian ekspresi mereka benar-benar berubah. Aku sudah mendapatkan pengalaman dari melawan ahli tertinggi lain dari sekte pengawas surga, jadi aku tidak perlu menggunakanmu. Untuk mencerahkanku lagi, Anda bisa jatuh dengan damai di sini. Si Hao berkata dengan lembut. Formasi ilahi bersinar dan terjalin dengan simbol-simbol yang padat, menenggelamkan area itu. Ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte sangat marah dan berjuang sebanyak yang dia bisa. Namun, dia masih akan ditekan. Si Hao berjalan ke depan, tampil sangat luar biasa dan heroik. Lengan putihnya berkibar, dan dengan mengangkat tangannya, dia mengacungkan pedang ajaib emas. Dengan suara puh, ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte dipenggal. Darah mengalir tinggi ke langit. Episode ke-474, dengan judul Istana Kekaisaran diwarnai dengan darah. Langsung ke dalam alurnya. Kepala itu terbang sangat tinggi ke langit. Wajah di kepala yang dipenggal itu membawa ketakutan, keengganan, syok, serta kebingungan dan ketidakpercayaan. Dia adalah seorang ahli tertinggi, namun dia terbunuh begitu saja. Pedang itu melepaskan kepalanya dengan satu tebasan. Pakaian pertempuran pemuda itu berkibar di sekelilingnya, memberinya penampilan yang luar biasa dan dunia lain. Sosoknya yang terpancar mencapai prestasi luar biasa ini. Ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte tidak mau. Dengan pandangan terakhirnya, apa yang dia lihat adalah pemuda yang benar-benar luar biasa. Setelah memenggal kepalanya, dia berdiri di sana dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah yang baru saja dia potong hanyalah awan dan kabut. Tubuh Si Hao dikelilingi cahaya keemasan yang gemilang seolah-olah dia adalah matahari yang cemerlang. Putong. Mayat tanpa kepala itu jatuh, dan kepalanya akhirnya mendarat di tanah juga. Seorang ahli tertinggi dari generasi ini kehilangan nyawanya begitu saja. Matanya membawa kebingungan sekaligus ketakutan yang besar. Dia dikalahkan begitu saja, mati dengan kesedihan yang tersisa. Darah berwarna cerah itu sangat menarik perhatian, tetapi segera setelah itu berubah menjadi cahaya yang berkedip seperti nyala api ilahi. Itu terbakar dalam warna emas samar istana kekaisaran, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Banyak dari mereka yang ada di belakang membatu, bahkan sulit bernapas. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Hasilnya sama sekali tidak terduga. Ini adalah ahli tertinggi dari generasi ini. Satu pikiran bisa meruntuhkan gunung dan mengeringkan sungai. Mereka bahkan bisa membuat bumi besar bergetar, dan mereka bisa melahap jutaan makhluk dengan satu nafas. Mereka sangat kuat dan berdiri di atas segalanya. Ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan alam fana, kekuatan yang dapat dengan mudah memusnahkan ras serta menghancurkan gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi sangat lemah sekarang dan mati di sini? Menguasai.
Beberapa anak laki-laki dan perempuan berteriak sambil menunjukkan ketakutan besar dari mata mereka. Ahli tertinggi dari satu generasi telah kehilangan nyawanya, dan mereka kehilangan pelindung. Hari-hari mereka di dalam sekte di masa depan akan sulit. Para pembudidaya muda semuanya ketakutan dan terus-menerus mundur. Ini terlalu menakutkan. Ketika batu kecil itu bertindak, itu kuat dan tegas. Bahkan seorang ahli tertinggi kehilangan nyawanya, jadi mereka pasti dalam bahaya besar. 4 ahli tertinggi yang tersisa sudah mempersiapkan diri seolah-olah mereka berperang melawan musuh besar. Keempatnya bersinar, dan seolah-olah ada tungku ilahi yang sangat besar yang terbakar. Mereka menerangi langit, memenuhi dunia dengan cahaya untuk melindungi tubuh mereka. Mereka tahu ada sesuatu tentang situasi ini. Ada beberapa formasi dewa besar di istana kekaisaran yang tidak hancur dan tampaknya masih utuh. Itu berbeda dengan kecerdasan yang mereka terima sebelumnya. Situasinya sangat berbahaya dan di luar kendali mereka. Mereka awalnya dikirim sebagai tim hukuman untuk menghukum dan menekan si Hao, tetapi mereka akhirnya jatuh ke dalam kesulitan seperti ini. Mereka semua mungkin mati di sini. 4 ahli tertinggi melepaskan indera ilahi mereka dan dengan hati-hati mengamati situasinya, tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa. Mereka mengerutkan kening, dan menjadi lebih berhati-hati. Tidak masalah. Kami memiliki diagram formasi yang rusak, jadi paling tidak, kami bisa melarikan diri. Seorang ahli tertinggi dari Sekte Barat berbicara. Melalui budidaya Vajra Unbreakable Body, tubuhnya dilapisi emas. Energi darahnya melonjak seperti lautan luas. Si Hao menyaksikan semua ini dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan sedikit pun amarah, benar-benar seperti seorang abadi yang terpisah dari dunia. Seorang ahli tertinggi dari Immortal Mountain berjalan maju dan bergegas menuju suatu arah, mengambil tindakan praktis untuk memeriksa formasi dan melihat apakah diagram yang rusak dapat digunakan. Dia akan membuat lorong emas yang bagus. Di bawah kakinya, kabut mengalir, dan cahaya warna-warni perak bermekaran, membentuk jalan besar yang menuju ke kejauhan. Jadi itu saja. Kita bisa keluar. Petik 2. Dengan gelombang lengan ahli tertinggi Immortal Mountain, jalan di depan terbuka. Sebuah jalan perak muncul di bawah kakinya yang membawa semua orang ke depan. Ini menunjukkan bahwa formasi rusak dan situasinya tidak seburuk itu. Tiba-tiba, banyak simbol berkedip-kedip. Mereka menyala di depan istana, mengelilingi kehampaan. Beberapa lusin pancaran cahaya ilahi terbang keluar. Mereka terjalin bersama sebelum jatuh seperti jaring yang bagus. Ada yang salah. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia merasa bahwa bahaya besar sedang turun dan menghindar ke samping. Beberapa garis cahaya ungu melewati tubuhnya saat mereka terbang. Salah satu goresan menghantam bahunya, menyebabkan area itu segera rusak parah. Bahunya hancur berantakan, dan lukanya begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat. Itu sangat menakutkan. Formasinya berubah. Semuanya telah dibalik dan diubah seluruhnya. Diagram formasi tidak berguna. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan teriakan rendah. Saat itu juga, dia merasakan darahnya menjadi dingin karena ketakutan. Anda harus memahami bahwa ini adalah formasi ilahi, dan salah satu dari mereka dapat membunuh seorang ahli tertinggi. Sebelumnya, ketika ahli tertinggi dari Heaven Mending Sekte terperangkap dan kemudian dibunuh, dia masih merasakan ketakutan yang relatif lebih sedikit. Sekarang benar-benar berbeda. Mereka sekarang secara pribadi memverifikasi bahwa tempat ini seperti gua harimau. Jenis perasaan ini sangat tak tertahankan, seolah-olah mereka seperti hewan ternak. Bagaimana kaisar baru bisa memiliki jenis kemampuan ini? Lupakan tentang mengubah formasi besar, hanya memperbaiki formasi yang awalnya rusak seharusnya membutuhkan banyak pekerjaan.
Seharusnya tidak mungkin diperbaiki. Siapa yang membantunya? Pikiran empat ahli tertinggi terasa sedingin es. Mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki perangkap pembunuhan. Tidak ada yang berada dalam kendali mereka. Bahkan individu sekuat mereka sendiri tidak bisa tenang. Formasi ilahi, ini bukan hanya pepatah acak. Setelah diaktifkan, angin jahat akan melolong dengan marah dan makhluk gaib akan menangis. Itu bisa membunuh dewa dan orang suci dan sulit untuk dilawan. Meskipun mereka adalah ahli tertinggi dan makhluk luar biasa, ketika dihadapkan dengan formasi dewa, masih sulit bagi mereka untuk menghindari kematian. Bagus, 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 batu kecil, kamu benar-benar memiliki beberapa metode, berhasil mengatur ulang formasi ilahi dan membimbing kita ke dalam jenis perangkap pembunuhan ini. Sekarang mereka tidak punya jalan keluar, mereka semua menatap ke depan. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan teknik berharga mereka yang paling kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya sebelumnya telah memperingatkan Anda bahwa semua yang datang akan dieksekusi sepenuhnya. Saya tidak menarik kembali kata-kata saya, kata si Hao. Sosoknya tidak jelas dan cerdas, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu sebenarnya sangat mendominasi. Ekspresi semua orang berubah, terutama anak muda, yang semuanya gemetar tak terkendali. Saat dihadapkan dengan batu kecil, semua hati mereka menjadi dingin. Kaisar Batu, dengan melakukan ini, apa kau mencoba membunuh semua orang? Anda harus memahami bahwa kami adalah ahli tertinggi, dan begitu kami jatuh, benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi. Seorang ahli tertinggi dari Sekte Barat berbicara. Dia sudah mengubah cara menyapa dan tidak lagi memanggilnya batu kecil. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Karakter di levelnya terlalu kuat di dunia manusia ini, dan mereka biasanya digunakan hanya untuk mengintimidasi orang lain. Jika 5 dari mereka mati sekaligus, maka itu pasti akan menjadi masalah yang keterlaluan. Terlepas dari apakah itu sekte pengendali surga, gunung abadi, atau sekte barat, mereka semua akan marah dan mengirim sejumlah besar untuk menyerang tempat ini. Pasti tidak akan ada niat baik yang ditunjukkan. Jalan adalah sesuatu yang dilalui sendirian, dan ketika kamu memasuki istana, takdir sudah ditentukan. Anda semua ingin menekan saya dan kemudian mendiskusikan cara untuk menghapus tahta saya. Karena itu, takdirmu sudah ditentukan. Si Hao berbicara. Wajah orang-orang ini jelek untuk dilihat. Sebelumnya, mereka semua memanggilnya batu kecil dan berbicara terus terang tentang menggulingkannya, tapi melihat semua itu sekarang, itu hanya lelucon. Mereka menempatkan diri mereka dalam situasi tanpa harapan ini. Si Hao, jika kau bertingkah seperti ini, seluruh dunia akan terguncang. Sekte pengawas surga tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, dan tidak akan ada ruang untuk diskusi. Seorang murid dari Heaven Mending Sek berbicara. Kalian semua ingin menekan dan membunuhku, tapi kau ingin aku melepaskan kalian semua. Tertawa. Setelah berbicara, dengan lambaian tangannya, puluhan naga surgawi meraung ke langit sebelum terbang ke depan. 4 ahli tertinggi bersinar, 2 dari Gunung Abadi dan 2 dari Sekte Barat, mencoba melindungi murid mereka. Mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang orang lain dan tidak bisa membantu murid-murid Sekte memperbaiki surga sama sekali. Awalnya, Sekte memperbaiki surga akan mengirim 2 ahli tertinggi juga. Namun, biarawati Daoi separuh baya telah jatuh sebelumnya. Orang-orang dari sekte memperbaiki surga berteriak keras. Setelah tersapu oleh cahaya ini, mereka semua meledak. Mereka dimusnahkan dengan satu pukulan. Itu karena saat ini, si Hao dan aura drakonik kekaisaran telah bergabung bersama, jadi kekuatan yang dia tunjukkan berada pada tingkat ahli tertinggi. Berurusan dengan mereka terlalu mudah,
sama seperti dia menghancurkan semut. Tidak mungkin keempat ahli tertinggi akan duduk di sana dan menunggu kematian mereka. Tubuh seorang ahli tertinggi dari Sekte Barat menyala, membuat dirinya terlihat seperti Arhat yang tercerahkan. Memegang mangkuk hitam di tangannya, dia menyerang dengan kekuatan besar untuk membuka jalan. Artefak ilahi. Mata si Hao berkedip dengan cahaya. Ini pasti senjata yang ampuh. Tidak heran mereka berani menerobos masuk, mereka sebenarnya memiliki jenis objek yang mendukung mereka. Sepertinya mereka sekarang akan menggunakannya untuk keluar. Weng. Energi keberuntungan naik dari mangkuk sedekah, dan seolah-olah itu adalah energi yang kacau, itu mengganggu formasi besar di sini dan melenyapkan banyak simbol. Itu akan membangun lorong emas untuk memberi mereka jalan keluar. Sambil tertawa, pedang ajaib emas di tangan si Hao maju untuk menemui artefak ilahi ini. Dia akan menggunakannya untuk mempertajam dirinya lebih jauh. Ketika ahli tertinggi lainnya dari Sekte Barat melihat ini, dia juga mengeluarkan artefak yang kuat dan bergegas, berharap dapat membantu temannya dalam menerobos formasi. Namun, begitu dia bergerak, si Hao menggunakan jejak berharga kaisar untuk mengaktifkan 4 formasi ilahi, menjebaknya di dalam. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Bagaimana bisa ada begitu banyak formasi? Dia khawatir. Apa formasi ilahi? Satu saja sudah tak tertahankan, tetapi 4 dari mereka muncul pada saat yang sama untuk menjebaknya, mencegah pelariannya. Sial. Di sisi lain, si Hao bertempur hebat melawan ahli tertinggi yang memegang mangkuk sedekah di tangannya. Cahaya pedang emas memenuhi langit, dan pakaian pertempurannya berkibar dengan cara yang luar biasa dan dunia lain. Ada aura kecemerlangan yang bahkan lebih besar pada penampilannya. Cahaya simbolet berkedip-kedip dengan cara yang sangat menyilaukan. Teknik berharga muncul di antara dua individu. Yang satu seperti Buddha Vajra, sementara yang lain seperti seorang kaisar surgawi yang turun ke dunia ini. Seluruh dunia tampaknya menjadi redup dari pertempuran besar mereka. Semua orang merasa pusing karena menonton. Apakah itu pemuda berusia 15 tahun? Dia benar-benar bisa bertarung dengan sangat intens melawan ahli tertinggi yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama ke tingkat seperti itu. Apalagi yang bisa mereka katakan tentang dia? Bahkan jika mereka memusuhi dia dan tidak mau melakukannya, mereka masih mengakui bahwa dia adalah surga yang jenius. Mengaum. Ahli tertinggi mengeluarkan raungan keras. Tangannya membentuk jejak yang berharga, dan tubuh terproyeksi emas tertinggi muncul. Itu membentuk Dewa Vajra mencolok yang memegang alu yang sangat berharga. Itu menghancurkan alu. Saat ini, awan di langit sudah lama tersebar. Tubuh emas yang diproyeksikan sangat besar, dan alu berharga di tangannya mengguncang hukum alam dunia ini. Kekuatan ilahi yang dimilikinya tak tertandingi. Si Hao juga serius dan bermartabat. Dia menggunakan pedang pertempuran emas untuk menekan mangkuk sedekah, dan tubuhnya seperti kunpeng manusia, mengungkapkan ikan kunpeng yang dia kembangkan sendiri. Hong! Dia membanting tinjunya ke alu yang berharga, menyebabkan cahaya yang tak berujung meledak. Dunia mulai terdistorsi, dan itu adalah retakan yang muncul di angkasa. Tabrakan itu sangat gila dan kuat. Suara pecah meledak. Alu yang berharga itu pecah, dan tubuh emas yang diproyeksikan juga perlahan-lahan pecah. Kemudian, tubuhnya meledak dengan suara dahsyat yang bergema di udara. Semua orang menjadi ngeri. Si Hao terlalu kuat. Dia benar-benar bisa menghadapi tubuh yang diproyeksikan Vajra Sekte Barat dan bahkan menghancurkan alu pengusir setan yang dihasilkannya. Itu terlalu mengejutkan. Puh, ahli tertinggi meludahkan darah dan terhuyung mundur. Meskipun dia mengolah tubuh emas, tubuhnya sangat redup. Dia mengalami cedera serius. Ahli tertinggi lainnya dari Sekte Barat buru-buru berjalan untuk menghentikan kaisar, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Si Hao membacok dengan negara menekan tombak ilahi di punggungnya dan berkata dengan dingin, "Terima kasih banyak untuk pengalaman melawan teknik terhebat Sekte Barat. Kalian berdua bisa melanjutkan jalanmu." Petik 2. Kamu, coba saja. Mereka memelototinya. Pada saat itu, tubuh kedua individu itu terbakar dengan cepat, meledak dengan aura Buddha yang tak ada habisnya. Mereka akan berubah menjadi dua relik yang dikremasi. Semua potensi mereka meletus untuk melukai batu kecil itu. Si Hao melepaskan dengusan dingin sebelum mengaktifkan formasi ilahi dan mengunci semua sisi. Kemudian, dia mengacungkan tombak besar di tangannya, melepaskan kekuatan pemusnahan total yang tak terbatas. Puh, darah ahli tertinggi terciprat tinggi ke langit. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa bertahan melawan formasi ilahi, dan mereka bahkan lebih tidak berdaya di hadapan negara yang menjaga kekuatan tombak dewa. Mereka semua diiris di pinggang, menyebabkan darah memercik keluar. Batu kecil, kamu dan pegunungan abadi kita memiliki hubungan darah. Hari ini, kami datang untuk menyelamatkan Anda, jadi tidak perlu saling berhadapan dengan hidup atau mati. Seorang tetua dari Gunung Abadi berbicara. Orang-orang yang tersisa mulai mengoceh dan mengoceh ketakutan sejak lama. Bagaimana mereka seharusnya bertarung sekarang? Formasi ilahi mengunci tempat ini, dan batu kecil itu memiliki kekuatan absolut. Dia memahami negara yang menjaga artefak ilahi, jadi siapa yang bisa bersaing dengannya? Karena kita adalah saudara, mengapa kalian semua mengambil tindakan terhadap saya lagi dan lagi? Karena Anda telah bertindak sedemikian rupa, mengapa saya harus bertindak sopan? Si Hao bertanya sebagai jawaban. Dia pertama kali menggunakan formasi ilahi untuk menjebak seseorang, dan kemudian dia menggunakan teknik berharga dan keterampilan lainnya untuk bertarung dalam pertempuran hebat melawan yang lain untuk membiasakan diri dengan berbagai teknik gunung abadi. Little Stone, jika kamu berani bertingkah seperti ini, bagaimana kamu akan menghadapi Immortal Mountain di masa depan? Seseorang berteriak dengan keras. Selama pertempuran sengit, lengan kirinya telah dipotong oleh Si Hao, menyebabkan darah mengalir keluar. Aku juga ingin bertanya, bagaimana sebenarnya Immortal Mountain ingin memperlakukanku? Si Hao berteriak dengan keras. Kamu, ahli tertinggi lainnya dari Gunung Abadi bergegas. Aura Si Hao melonjak menembus langit. Dia membuka formasi ilahi dan menjebak semua sisi. Pada saat ini, dia sangat dingin dan tanpa emosi. Dia memegang negara yang menjaga tombak dewa di tangan dan akan melepaskan pembantaian besar-besaran. Ah, salah satu ahli tertinggi di antara mereka berteriak dengan keras. Tubuhnya diiris menjadi dua bersama dengan artefak magisnya, menyebabkan darah melonjak ke langit. Kamu, orang lain gemetar. Pakaian pertempuran Si Hao berkibar di belakangnya. Rambut hitamnya beterbangan, dan matanya seperti kilat dingin. Dengan tombak besar di tangan, dia maju dan mengambil tindakan lagi. Puh, darah memercik semua orang. Individu ini juga diretas oleh Si Hao, dan dengan demikian, ahli tertinggi terakhir kehilangan nyawanya. Darah mengalir melalui istana kekaisaran. Bagaimana bisa seperti ini? Para murid di kejauhan semua berteriak. Tubuh mereka gemetar, dan beberapa dari mereka langsung jatuh tanpa daya ke tanah. Menghadapi pemuda ini seperti menghadapi dewa iblis. Dia benar-benar bisa membunuh 5 ahli tertinggi. Itu terlalu mengerikan. Tanpa ragu, hari ini, surga telah ditembus. Nama batu kecil itu sekali lagi akan bergema di 8 wilayah. Episode ke-475, dengan judul Kecantikan Nasional dan Wewangian Surgawi. Langsung ke dalam alurnya, cahaya matahari terbenam masih belum hilang. Langit diwarnai merah, warna yang suram seperti darah. Istana kekaisaran yang megah menjulang dengan cara yang megah dan khusyuk, warna emas samar mengalir di permukaannya.
Dalam waktu sesingkat itu, 5 ahli tertinggi yang hebat jatuh satu demi satu. Dari saat mereka masuk sampai mereka dibunuh dengan kejam, tidak banyak waktu berlalu. Matahari merah belum sepenuhnya tenggelam di balik pegunungan. Murid-murid yang tersisa semuanya membeku, tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Setiap orang dari mereka merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana mereka bisa mencoba melawan batu kecil itu? Tidak ada yang mau mencoba. Dentang. Si Hao memasukkan pedangnya ke sarungnya. Dengan negara yang menjaga tombak dewa di punggungnya, dia berbalik dan pergi, melanjutkan ke istana surgawi pusat. Dia tidak menatap mereka lagi. Apakah kita selamat? Seorang murid tersentak kembali ke kenyataan, kewalahan oleh kejadian yang mengejutkan ini. Diabaikan sebenarnya mendatangkan kegembiraan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang biasanya tidak terbayangkan. Orang-orang ini selalu melihat ke bawah dari atas dan mengerumuni orang lain. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diperlihatkan kesopanan oleh orang lain seusia mereka. Namun hari ini, mereka sangat ditakuti. Jika Anda ingin hidup, Anda harus mengikuti saya dan menjawab beberapa pertanyaan. Peng Nain muncul bersama sekelompok tentara dan jenderal. Mereka sangat serius saat melihat anak-anak ini. Beberapa dari pikiran individu ini mulai bekerja kembali dengan cepat. Dengan batu kecil itu hilang, dapatkah para penjaga ini menghentikan mereka? Jika mereka dengan paksa mencoba menerobos, mereka merasa bisa berhasil. Saat itu juga, ada seseorang yang membuat keputusan ini. Dengan artefak berharga, individu itu dengan cepat melarikan diri ke langit. Dengan salah satu dari mereka memimpin, tentu saja ada yang mengikuti. Cahaya yang menguntungkan segera bersinar dalam warna yang cemerlang dan bervariasi. Suara yang menghancurkan ruang angkasa merobek langit, menembus semua keberanian yang dimiliki orang-orang ini. Wajah penjaga tua itu tanpa ekspresi saat dia mengaktifkan formasi di dalam istana kekaisaran. Semua jenis simbol bergegas ke langit. Dalam sekejap mata, sekelompok orang tersapu, dan tubuh mereka mulai terbakar di langit. Mereka berubah menjadi cahaya api yang menyilaukan dan jatuh seperti bintang jatuh. Individu yang tersisa tampak seperti mereka berdiri di rumah es saat mereka berdiri dalam posisi semula tanpa bergerak. Mereka sangat kooperatif karena dibawa pergi. Dalam pertempuran ini, 5 ahli tertinggi semuanya terbunuh, dan tidak ada satu murid pun yang lolos. Hasil dari pertempuran ini mengguncang dunia dan membuat mereka yang berniat buruk merasa takut. Menyerang. Di depan istana surgawi pusat, Si Hao yang mengenakan pakaian pertempuran emas, mengangkat pedangnya ke langit saat dia memerintahkan dengan suara keras. Malam itu, dia memimpin sejumlah besar jenderal sambil menaiki kereta emas. Pembersihan besar-besaran akan dilakukan. Di luar 5 ahli tertinggi itu, masih banyak orang dari 3 sekte di dalam kota yang diam-diam menunggu berita. Kereta emas itu terbang di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat terbang mengelilingi dan memusnahkan mereka. Si Hao tegas dan tanpa ampun saat dia menyapu mereka yang tersisa. Mereka dibunuh atau ditangkap. Ahli ketiga sekte itu sangat dikalahkan. Ini adalah malam yang penuh darah. Stone Capital sangat terguncang, dan semua kekuatan diam karena ketakutan. Kaisar baru benar-benar kuat, menyapu pasukan 3 sekte sekaligus. Setiap pembudidaya sangat terintimidasi. Adapun rakyat jelata, mereka semua mulai membahas situasi dengan antusias dan meneriakkan kata "Kaisar". Mereka tidak tahu banyak tentang warisan abadi di luar wilayah ini dan hanya tahu bahwa kaisar baru mereka sangat kuat. Peristiwa ini mengguncang segalanya di bawah langit. Ketika berita menyebar, keributan terjadi di mana-mana. Di dalam perbendaharaan istana kekaisaran, Si Hao sedang berjalan-jalan.
Dia mengobrol dengan batu pemukul ilahi tentang bagaimana menyebarkan formasi sambil dengan santai memilih benda-benda berharga. Dari waktu ke waktu, dia bahkan melemparkannya ke dalam material elemen tanah. Kakak laki-laki bijaksana dan berani, kepahlawanan yang tak tertandingi. Dia dapat menekan semua pahlawan luar biasa dan memiliki bakat ilahi yang membelokkan surga. Dia adalah sosok tertinggi yang tak tertandingi di 8 wilayah, tak tertandingi di bawah langit, nomor 1 di alam semesta. Batu pemukul ilahi dengan antusias memberikan sanjungannya dan berjanji bahwa formasi simbol besar yang diletakkannya pasti tidak akan memiliki masalah. Pagoda kecil itu tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Itu telah bertahan selama beberapa hari, dan ketika melihat batu penyerang ilahi bahkan menelan bahan berharga, akhirnya tidak bisa menahan dirinya lebih lama lagi. Ini dengan marah mengungkapkan pendapatnya kepada Si Hao, mengkritiknya karena menyia-nyiakan bahan berharga dan bagaimana ini menyia-nyiakan hal yang memalukan. Si Hao membalas, berkata, ini masih lebih baik daripada menggunakannya untukmu. Setiap kali saya memberi Anda materi ilahi, Anda hanya membantu saya sekali. Sementara itu, jika saya meletakkan formasi ini, saya bisa menggunakannya untuk menyingkirkan banyak lawan. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, saya dapat menekan dan membunuh mereka semua. Petik 2. Bagaimana Anda bisa menyia-nyiakan hal-hal ini dengan sembrono, menggunakan harta surgawi seperti ini? Jika Anda memberikannya kepada saya berjanji akan memberikan formasi pembunuhan yang menakjubkan, kata pagoda kecil itu. Meskipun itu mengungkapkan ketidakpuasannya, ada juga jenis godaan. Bagaimana kalau kita melakukan transaksi besar? Si Hao melihatnya, mengungkapkan bahwa dia bisa memberikan semua materi ilahi di perbendaharaan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pagoda kecil itu secara alami sangat merindukan mereka. Bagaimana kalau kamu menjadi roh penjaga negara batu? Kata Si Hao. Roh penjaga tempat ini telah menghilang selama bencana besar dan tidak muncul lagi. Pagoda kecil itu segera terdiam. Ia tidak ingin terlibat dengan urusan duniawi dan selalu takut pada beberapa kekuatan. Namun, pemuda di depannya cukup pandai menggodanya dengan sabar dan teliti, bahkan sampai sedikit tergerak. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Anda hanya perlu melindungi negara batu secara normal dan memainkan peran sebagai roh penjaga. Begitu musibah besar datang, Anda bisa bersembunyi. Tidakkah kamu ingin kembali ke kondisi puncakmu? Petik 2. Si Hao berjanji bahwa tidak hanya akan diizinkan untuk memilih harta apapun di dalam istana kekaisaran. Setelah itu menjadi roh penjaga, ia dapat menggunakan energi seluruh negara untuk mencari materi ilahi yang dibutuhkannya. Pagoda kecil mulai memikirkan kesepakatan ini. Itu memang membutuhkan materi ilahi yang tak ada habisnya untuk memulihkan tubuhnya. Namun, selama pertempuran di masa lalu, ada semua jenis batasan yang ditetapkan, dan diizinkan untuk melihat dengan jelas esensi dari berbagai hal, membuatnya sangat ketakutan. Untuk pagoda kecil itu, seluruh dunia sangat seimbang. Jika seseorang menginginkan sesuatu, mereka harus membayar dengan harga yang sama. Ini adalah realisasi paling dalam yang bisa dipahami oleh keberadaan seperti dirinya sendiri. Cepat atau lambat, karma akan terbayar. Itu benar-benar tergoda. Seberapa menakjubkankah kekuatan suatu negara? Bahkan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi tergerak, menginginkan beberapa negara kuno membantu mereka mencari apa yang mereka butuhkan. The little pagoda hesitated. If it became a guardian spirit, TC divine materials in the imperial palace would temporarily alleviate its needs. And the formations that were arranged beforehand could be disassembled as well, providing even more precious materials. TC were accumulated since the ancient times. Jadi bagaimana jika terjadi bencana besar?
Ini tidak seperti Anda tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Anda hanya tidak ingin mengekspos diri Anda sebelum waktunya. Namun, jika Anda selalu bertindak seperti ini, kapan Anda akan dapat mengubah tubuh asli Anda? Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini dan melakukannya, Anda harus menunggu secara pasif selamanya dan tidak pernah naik ke puncak. Ketika malapetaka besar turun, itu akan membawa perubahan yang menakutkan dan bergejolak, tetapi itu juga merupakan peluang. Ini bisa dianggap sebagai peluang besar, yang harus Anda ambil inisiatifnya untuk diperjuangkan. Petik 2. Si Hao mencoba menggoda pagoda kecil itu, berbicara tanpa henti. Itu sampai pada titik di mana pagoda kecil itu hampir mengutuk secara langsung. Anak muda, kamu tampak lebih bersemangat dariku. Apakah Anda merasa seperti Anda tidak dapat mempertahankan tempat ini lagi? Setelah memprovokasi para pembudidaya 3 sekte, Anda ingin saya menghentikan banjir ketiga sekte. Pagoda kecil itu menatapnya dengan jijik. Anda harus berhenti mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan perasaan Anda sebenarnya. Anda jelas membutuhkan materi ilahi, dan Anda selalu berbicara tentang keseimbangan atau apapun. Saat ini, saya memberi Anda kesempatan, kesepakatan mengejutkan yang akan memberi Anda posisi roh penjaga suatu negara. Berikan saja padaku langsung, jadi kamu akan menerimanya atau tidak? Si Hao bertanya. Anak muda, sepertinya Anda sudah memikirkannya cukup lama. Kamu ingin menyeretku jauh-jauh bersamamu ya? Pagoda kecil itu memberinya tatapan jijik. 2 titik cahaya muncul di tubuhnya seperti mata, dan bahkan mulutnya tampak menunjukkan sikap jijik. Ini adalah kekuatan yang besar. Saya telah melihat berlalunya waktu, dan tidak mungkin untuk berhenti. Jika seseorang ingin naik ke surga, mereka harus berusaha keras untuk melakukannya. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana saya akan membuat jalan saya ke alam yang lebih tinggi, kata si Hao. Pagoda kecil itu melengkungkan bibirnya, menyebutnya semut yang mencoba mengguncang pohon, bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun, pada akhirnya, itu tertahan. Bahkan seorang pemuda berani berbicara besar sekarang. Pagoda kecil telah lama meratakan tepi dan sudutnya, dan seiring waktu, ia menjadi sangat berhati-hati dan sangat berhati-hati. Anda tidak tahu persis apa yang mengancam saya. Jika saya menunjukkan kekuatan saya, maka tidak ada di dunia ini yang bisa membuat saya takut. Langit dan bumi mungkin juga akan sepenuhnya terbalik dan dibangun kembali dari awal. Pagoda kecil itu sepertinya telah dirangsang dan mengucapkan kata-kata yang keras ini. Jadi kamu setuju? Si Hao tercengang. Menjadi roh penjaga hal kecil seperti negeri batu, sungguh lelucon. Jika Anda masuk ke alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, maka menjadikan saya sebagai roh pelindung Anda akan sedikit lebih masuk akal, kata pagoda kecil itu. Apakah kamu mencoba membual? Jika saya benar-benar memasuki alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, apakah saya masih membutuhkan sesuatu seperti roh penjaga? Saya akan lama menjadi tak tertandingi di dunia, kata si Hao sambil melengkungkan bibirnya. Apa yang kamu tahu? Pada saat itu akan menjadi lebih berbahaya. Hanya ketika Anda mencapai tingkat itu Anda akan mengerti. Pagoda kecil itu mencibir. Ia kemudian menjadi sunyi, menandakan bahwa ia akan memikirkannya. Itu sangat bersemangat oleh si Hao, dan sebagai hasilnya, dikatakan bahwa ia ingin kembali ke desa batu. Jika Dewa Willow juga memiliki niat untuk mengambil tindakan, maka itu akan mempertaruhkan semuanya juga. Kita bisa membuat Dewa Willow mengambil tindakan. Si Hao bersuka cita. Jika dia bisa membuat Dewa Willow bergerak, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Dia bisa bangkit melalui dunia besar dan bergegas ke 9 surga. Istana Kekaisaran sangat damai selama beberapa hari berturut-turut. Tentu saja,
dunia luar sangat terganggu. Perubahan besar sedang terjadi, menyebabkan keributan besar terjadi. Si Hao untuk sementara melupakan segalanya dan dengan tenang berkultivasi, mempelajari teknik Xuan Ni. Ini adalah teknik berharga binatang ganas peringkat surgawi, salah satu klan batu klan menjaga kemampuan ilahi yang hebat. Kekuatan serangan guntur dan kilat dikenal tak tertandingi di dunia ini. Setelah itu, dia meninggalkan isolasi, karena Peng Nine dan War King meminta untuk menemuinya. Mereka memberitahu dia tujuan mereka datang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menjadi kaisar suatu negara, dia tidak memiliki satu pun selir kekaisaran. Ini tidak sesuai dengan identitasnya, dan tidak akan dilakukan jika tidak ada seorang pun di kamar selir kekaisaran. Si Hao terdiam sesaat. Kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Kalian semua tidak perlu khawatir. Sudah cukup kalau aku punya pembantu di sisiku untuk saat ini." Petik 2. Potongan perunggu muncul. Itu mengalir dengan cahaya dan membuka lorong emas yang menampakkan seorang wanita yang sangat cantik. Dia tampak seperti peri dari lukisan, kulitnya seputih salju dan berkilau. Penampilannya benar-benar indah dan seperti dunia lain. "Yue-chan, ayo kita minum teh," kata si Hao. Raja Perang dan Peng Nine tercengang. Ini adalah wanita dengan penampilan tak tertandingi, yang melepaskan pancaran cahaya cemerlang dan begitu cantik sehingga membuat orang lain merasa seolah-olah sedang bermimpi. Dia tidak memiliki satu kekurangan pun, namun dia muncul begitu saja. "Yang mulia, Anda tidak bisa." Segera setelah itu, mereka bangun dari pingsan. Ini adalah peri dari Heaven Mending Sekte, Yue-chan. Statusnya sangat tinggi, namun dia ditahan di sisinya begitu saja. Apakah kaisar baru benar-benar akan menjadikannya sebagai pelayan? Ini adalah pertama kalinya peri Yue-chan dibebaskan. Pupil matanya berkeliaran, bulu matanya yang panjang melengkung tipis. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang akan dia katakan, tetapi ekspresi yang dia ungkapkan sangat mengharukan dan membuat hati orang lain bergetar. Tidak mungkin baginya untuk mematuhi perintah si Hao untuk menjadi pelayan. Seberapa baik statusnya, dia pasti tidak bisa berkompromi dan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di sana tak bergerak seperti bunga teratai, berkilau dan memancarkan aura suci. "Yang mulia, Peng Nine dan War King ingin membujuknya." Si Hao melambaikan tangannya dan berkata, "Aku bahkan membunuh 2 ahli tertinggi dari Sekte Heaven Mending, jadi apa salahnya menggunakan wanita suci mereka sebagai pelayan?" Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul. Pagoda kecil itu menggantung dirinya sendiri di kehampaan. Itu kembali ke istana kekaisaran sambil dikelilingi kabut yang kacau. Itu tampak sangat misterius. "Selesai. Pohon willow itu mau pindah, jadi aku bisa bertindak sementara sebagai roh penjaga negara batu." Itu mengirimkan pesan ini dan membawa kembali informasi ini. Kemudian, itu terbang ke rambut si Hao. Pikiran si Hao sangat bergetar. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan benar-benar mengendur, menjadi sangat santai. Dia tersenyum ke arah Raja Perang dan Peng Sembilan. "Tenang, aku tidak akan mengumumkannya untuk saat ini. Aku hanya akan membuatnya tetap di sisiku sebagai pelayan, orang luar tidak akan mengetahuinya." Petik 2. Dia kemudian melihat peri Yue-chan dan menggoda, "Yue-chan, hari-hari ini, saya sibuk berkultivasi dan berurusan dengan 3 sekte. Aku telah memberimu bahu dingin." Petik 2. Alis hitam melengkung peri Yue-chan sedikit melonjak. Sejak dia memasuki dunia ini, selain orang di depannya, tidak ada orang lain yang berani mengambil kebebasan seperti itu atau menggodanya dengan cara seperti itu. "Minum teh. Jika tidak, saya tidak keberatan secara pribadi menjelaskan atau mengobrol dengan Anda tentang hal-hal lain, misalnya, 10 kekejaman kuno yang hebat." Si Hao tertawa dan berkata,
Alis halus peri Yue-chan segera melonjak. Dia benar-benar ingin marah, tapi pada akhirnya dia masih menutup bibir merah cerahnya. Apa yang disebut 10 kekejaman besar itu benar-benar bukanlah sesuatu yang baik, terutama ketika dibicarakan dengan seorang wanita. Itu adalah jenis kata-kata kotor dan memalukan. Tidak masalah, kita bisa pergi pelan-pelan. Semuanya bisa menjadi kebiasaan. Misalnya, minum teh, mengatur kehidupan sehari-hari, si Hao dengan linglung berbicara. Raja Perang dan Peng Nain saling memandang dengan cemas. Mereka berinisiatif menutup mulut dan menarik diri dari tempat ini. Keduanya baru saja mundur ketika seseorang datang untuk melaporkan bahwa seorang teman lama datang berkunjung, meminta audiensi di Istana Kekaisaran. Yang datang membuat si Hao tercengang. Sebenarnya peri rubah surgawi itu juga dikenal sebagai penyihir. Dia memasuki Istana Surgawi Pusat, menampilkan tubuhnya yang anggun dan menggoda. Matanya licik, dan meskipun penampilannya tak tertandingi, ada gaya berbeda yang tak terlihat padanya. Setelah menghilang begitu lama, dia benar-benar muncul kembali. Sambil terkikik, dia berkata, "Aku dengar kamu menangkap gadis Yue-chan itu. Mengapa kamu tidak memanggilnya agar aku bisa melihatnya?" Petik 2. Omong kosong, kapan aku menangkapnya? Si Hao tidak mengakuinya. Aku bisa merasakan auranya. Belum lama ini, dia bahkan muncul di dalam aula istana ini. Namun, Anda bisa rileks. Biarkan saja dia keluar, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Senyum penyihir itu sangat mempesona, dan juga sedikit menyeramkan. Dia benar-benar ingin melihat peri Yue-chan dalam kondisinya yang sekarang. Setelah berpikir sebentar, si Hao membawa peri Yue-chan. "Ayu, nona yang cantik, bagaimana mungkin kamu bisa menikah? Anda bahkan tidak memberitahu adik perempuan ini. Selamat, semoga pernikahan kalian harmonis dan berdoa semoga kalian segera melahirkan anak laki-laki." Tawa penyihir itu sangat menyeramkan. Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti ini di mana dia bisa mendaratkan pukulan lain pada lawannya. Tidak peduli seberapa tenang peri Yue-chan muncul, di bawah jenis pelecehan ini, dia masih menjadi sedikit malu. Sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang sempurna. Namun, ketenangannya pulih segera setelah itu. "Hehe, kakak perempuan sangat keren. Sepertinya setelah menikah, Anda menjadi lebih bahagia. Mari adik kecil di sini melihatnya. Mari kita lihat bagaimana Anda berbeda." Penyihir mengambil kebebasan bersamanya dan langsung mengusap tangannya ke pantat peri Yue-chan, tertawa tanpa henti selama proses ini. "Kamu," ekspresi peri Yue-chan berubah. Tubuhnya lemas dan dia dengan cepat mengambil langkah mundur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.